Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sami Arkan, biasa dipanggil Sami. Kali ini Sami ingin menjelaskan tentang konsep gelombang. Di konsep gelombang ini ada apa aja sih? Yuk kita belajar sama-sama bersama Sami. Yang pertama, ada klasifikasi gelombang. Seperti yang teman-teman bisa lihat di pada layar, ada beberapa klasifikasi gelombang. Yang pertama, berdasarkan medium perambatan. Berdasarkan medium perambatan, gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Di sini kita akan membedahnya satu persatu. Gelombang mekanik. Pengertian gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Seperti apa contohnya? Bisa teman-teman lihat di layar. Yang pertama ada gelombang bunyi yang bisa kita dengar. Kemudian ada gelombang tali yang bisa kita langsung praktekkan. Kemudian ada gelombang permukaan air yang biasa kita lihat di laut atau di sungai. Nah, lanjut ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat dengan atau tanpa adanya medium perambatan. Seperti apa contohnya? Bisa teman-teman lihat di layar. Yang pertama ada gelombang cahaya yang sering kita rasakan setiap hari. Kemudian ada gelombang radio dan terakhir ada gelombang mikro. Oke, kita lanjut. Kemudian berdasarkan arah perambatan. Berdasarkan arah perambatan ada beberapa terbagi. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambannya. Bisa teman-teman lihat di layar. Yang pertama contohnya ada arah getar memakai tali. Bisa teman-teman lihat di layar, yaitu contohnya. Jika teman-teman melakukan hal seperti digambar di layar, itu bisa menghasilkan gelombang transversal yang berbentuk seperti gunung, lembah, dan gunung. Kemudian ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambannya. Bisa teman-teman lihat di layar seperti apa contohnya. Dan contoh satu lagi, gelombang bunyi yang sering kita dengar di telinga kita. Teman-teman bisa lihat di layar, itu ada gelombang bunyi yang teman-teman rasakan setiap hari. Itu bisa juga dispesifikasikan di gelombang longitudinal. Kita lanjut. Berdasarkan posisi gelombang. Berdasarkan posisi gelombang terbagi beberapa spesifikasi. Yang pertama ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang tegak. Yuk kita bedah bareng-bareng. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah bentuk gelombang yang bergerak melalui medium atau posisi puncak bergerak sesuai arah rambatan gelombang. Amplitudo gelombang berjalan selalu sama di semua posisi. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu bisa teman-teman artikan seperti bentuk gunung, lembah, dan gunung. Dan gelombang longitudinal itu bisa teman-teman lihat di layar seperti sandi-sandi Mars. Kemudian ada gelombang stasioner atau gelombang tegak. Maaf teman-teman jika bicaranya agak sedikit berlepotan. Gelombang stasioner adalah bentuk gelombang yang tidak bergerak melalui medium atau posisi puncak dan dasar tidak berpindah. Amplitudo gelombang stasioner tidak sama di semua posisi. Teman-teman bisa lihat di layar seperti apa contoh gelombang transversal dan gelombang longitudinal di klasifikasi gelombang stasioner. Kita lanjut. Gelombang stasioner dapat terbentuk jika ada dua gelombang berjalan dengan amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arahnya berlawanan saling bertemu. Kemudian ada sebutan ujung terikat. Apa sih ujung terikat? Ujung terikat adalah arah getar gelombang pantul berlawanan dengan arah getar gelombang datang. Yang bisa teman-teman lihat seperti di layar di atas. Oke. Kemudian ada istilah ujung bebas. Ujung bebas adalah arah getar gelombang pantul sama dengan arah getar gelombang datang. Bisa teman-teman lihat seperti di layar. Kita lanjut. Gelombang pada dawai atau gitar merupakan salah satu contoh dari gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini bisa teman-teman lihat di saat teman-teman melakukan atau bermain gitar. Seperti teman-teman bermain gitar itu merupakan gelombang stasioner. Teman-teman, yuk kita lanjut lagi.
kita memasuki besaran pada gelombang. Yaitu yang pertama ada amplitudo dengan lambang A. Apa sih amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh yang dapat dicapai oleh partikel yang sedang bergerak. Apa sih simpangan? Yuk kita bahas sama-sama. Simpangan adalah posisi partikel dari titik setimbangnya. Simpangan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada amplitudo gelombang transversal dan amplitudo gelombang longitudinal yang bisa teman-teman lihat di layar. Seperti itu contoh amplitudo gelombang transversal dan amplitudo gelombang longitudinal. Kita lanjut, ada panjang gelombang yang bersimbol lambda. Panjang gelombang atau lambda adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang yang sedang merambat. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, panjang gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada panjang gelombang transversal dan panjang gelombang longitudinal seperti di layar kaca, teman-teman. Untuk rumus lambda sendiri adalah lambda sama dengan S per N. Untuk keterangannya, lambda adalah panjang gelombang atau meter, S adalah jarak N gelombang meter, dan N adalah banyak gelombang. Persamaan berlaku untuk gelombang transversal dan longitudinalnya saja, teman-teman. Kita lanjut, yang kedua ada frekuensi dan periode. Frekuensi bersimbol F. Memang apa sih frekuensi? Frekuensi adalah banyak gelombang yang terbentuk dalam setiap sekon dengan rumus F sama dengan N per T. Kemudian ada periode dengan simbol T besar. Apa sih periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang merambat dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N. Emang apa sih hubungan frekuensi dan periode? Yuk kita bedah bareng-bareng. Hubungan frekuensi dan periode adalah dapat didefinisikan dengan rumus berikut. Yang pertama ada T sama dengan 1 per F, dan yang kedua adalah F sama dengan 1 per T besar. Dengan keterangan sebagai berikut. F adalah frekuensi dengan simbol Hz atau S pangkat minus 1. Kemudian untuk T besar adalah periode dengan simbol X, dengan satuan S, maaf teman-teman. Kemudian ada T kecil dengan keterangan waktu atau S. Kemudian ada N dengan banyak gelombang. Konsep ini hanya berlaku untuk gelombang transversal dan longitudinal saja, teman-teman. Ditekankan kembali, konsep ini hanya dipakai saat gelombang transversal dan longitudinalnya saja. Dan selanjutnya ada fase gelombang atau sudut fase. Fase gelombang dengan simbol sudut fase adalah keadaan yang menggambarkan kondisi partikel di suatu gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah getar partikel terhadap waktu. Di tempat fase gelombang ini kita akan membahas dua substansi. Yang pertama ada gelombang sefase dan gelombang berlawanan fase. Yuk kita bedah bareng-bareng. Gelombang sefase adalah gelombang apabila kedua partikel mempunyai simpangan yang sama dan arah getarnya selalu sama. Seperti apa? Yuk kita bahas sama-sama. Partikel yang punya jarak kelipatan bilangan bulat dari lambda dengan partikel lainnya. Seperti teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Oke, seperti itu contohnya. Kita lanjut, ada gelombang berlawanan fase. Apa sih gelombang berlawanan fase? Gelombang berlawanan fase adalah apabila kedua partikel mempunyai simpangan yang sama, akan tetapi arah getarnya selalu berlawanan. Partikel yang mempunyai jarak kelipatan bilangan ganjil dari setengah lambda dengan partikel lainnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman. Konsep fase gelombang berlaku untuk gelombang transversal dan longitudinalnya saja. Ditekankan kembali, konsep fase gelombang hanya berlaku untuk gelombang transversal dan longitudinalnya saja. Lanjut, cepat rambat gelombang dengan rumus V. Apa sih cepat rambat gelombang? Cepat rambat gelombang adalah kemampuan seberapa cepat suatu gelombang untuk merambat dari satu titik ke titik lainnya tiap satuan waktu. Dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan lambda per T besar. Atau V sama dengan lambda kali F. Dengan keterangan V sama dengan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second. F adalah frekuensi dengan satuan Hz atau S pangkat min 1. T adalah periode dengan satuan S. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter.
Konsep cepat lambat gelombang berlaku untuk gelombang transversal dan longitudinalnya saja. Diingatkan kembali teman-teman, konsep cepat lambat gelombang berlaku untuk gelombang transversal dan longitudinalnya saja. Oke, halo, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sami. Ini adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yaitu ujung bebas dan ujung terikat. Gelombang stasioner terdiri dari perut dan simpul, di mana perut dan simpul itu diukur dari ujungnya. Perut ke N dirumuskan dengan 1/2 lambda dikali N, dan simpul ke N dirumuskan 1/4 lambda kali 2N tambah 1. N terdiri dari 0, 1, 2, dan 3. Seperti yang pertama adalah contoh soal yang pertama. Berapa jarak perut ketiga dari ujung bebas? 0,5 lambda. Tinggal dijawab. Karena ditanya adalah perut, maka jawabnya adalah pakai rumus perut ke N. 1/2 lambda dikali N. Dari rumusnya 1/2 lambdanya diketahui 0,5 dan N-nya 2. Karena dia merupakan perut ketiga. N mencari N adalah perut 3 dikurang 1. Jadi hasilnya setengah kali 0,5 kali 2. Yang hasilnya adalah 0,5. Yang kedua adalah nomor 2. Berapa jarak simpul keempat dari ujung bebas? Lambdanya juga sama 0,5. Jawab, pakai rumus simpul ke N. Rumusnya 1/4 lambda dikali 2N tambah 1. 1/4 dikali 0,5 dari lambda tadi. 2 dikali 3 ditambah 1. Hasilnya 7. 1/4 dikali 0,5 dikali 7. Jawabannya 0,875. Contoh soal selanjutnya. Nomor 1, pada gelombang stasioner, titik simpul ke-10 berjarak 1,33 meter dari ujung bebasnya. Jika diketahui frekuensi gelombang 50 Hz, tentukan panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombangnya. Kita jawab. Diketahui ujung bebas, simpul ke-10-nya adalah 1,33 meter. Frekuensinya 50 Hz. Ditanya lambda dan kecepatan. Jadi dilambangkan dengan V. Jawab, S10 atau simpul 10 sama dengan 1/4 lambda dikali 2 kali 9 tambah 1. N-nya diketahui 9 karena 10 kurang 1. S10 disama dengan kan S10 tadi kita ketahui 1,33 sama dengan 1/4 lambda diketahui, lambda perlu diketahui maksudnya dikali 19. Pindahkan ruas. 1/3 kali 4 sama dengan 19 kali lambda. Lambda 1/3 kali 4. 1,33 kali 4 per 19. Jawabannya 0,28 M. Ditanya kecepatan dengan seperti yang dijelaskan Sami tadi, rumus kecepatan adalah V lambda kali frekuensi. Sudah dari tadi kita sudah mendapatkan lambdanya. Tinggal dikali dengan frekuensi yang kita ketahui, yaitu 0,28 kali 50. V-nya sama dengan 14 meter per second.